Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wijaya dari SMA Negeri 1 Pronojiwo. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Berikut aksi nyata saya tentang modul 1.4. Pendahuluan. Belajar Dewantara mengutamakan sekolah sebagai lapang tempat bersemayam didik agar didik dapat berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat yang mengganggu hidup tanaman bibit ladang. Dari uraian tersebut, kita bisa memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, ladang tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid dan melindungi murid. Dengan demikian, karakter murid untuk mewujudkan sebagai perkembangan siswa berprofil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang memerdekakan dan mempunyai disiplin positif sebagai profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Budaya positif di sini ada beberapa konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pemaparan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dalam presentasi saat ini. Saya di sini akan memberi presentasi sharing Bu, Bapak, tentang penyebaran pengalaman dan penerapan budaya positif. Nah, maaf. Oke, yang pertama ada, Bapak monggo silakan Ibu. Yang pertama ada budaya positif. Di sini budaya positif yaitu penerapan perwujudan nilai-nilai yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak, menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu bertanggung jawab. Di sini kita membentuk siswa kita untuk berbudaya positif, ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu konsep budaya positif terdiri dari beberapa. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangan teori modern psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah hal yang baik mencakup sifat perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga yang ada di sekolah, terutama bagi murid.
agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuan dari disiplin positif ini adalah menciptakan peserta didik yang perilakunya mengacu pada nilai-nilai yang universal dan memiliki motivasi dalam dirinya menuju perilaku yang lebih baik. Di sini ada motivasi. Jadi disiplin positif itu tujuannya untuk memotivasi peserta didik kita untuk lebih bertanggung jawab dan berperilaku lebih baik. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita ingin dapatkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua tujuan yang terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini ada makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti halnya Bapak Ibu, murid kita itu merasa ingin diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, di sini ada harga diri. Murid kita juga ingin seperti ini, keinginan untuk dianggap, nggih Bapak Ibu. Kemudian mimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Sama halnya dengan peserta didik kita. Mereka ingin diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti sakarepe dhewe mboten nggih. Kebebasan di sini adalah peserta didik ingin menjadi mandiri. Kemudian mereka memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan dirinya. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini mereka ingin bermain, humor, dan antusias untuk tertawa. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang intinya ini semua yang akan dialami oleh peserta didik kita. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu guru taunya hanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya ada Bapak Ibu guru menemukan siswa kita yang terlambat atau datang ke sekolah bukan jamnya, datang ke kelas lebih dari jam jenengan belajar, misalnya 1 jam lewat, anaknya baru datang. Mungkin jenengan secara emosional akhirnya sudah berdiri di depan. Nah, ini termasuk hukuman tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, moro-moro dihukum, gak ngerti hari ini mang salahnya apa. Kemudian bersifat satu arah. Nah, hukuman berupa hukuman fisik, dan ini rata-rata yang biasanya terjadi. Biasanya disuruh push up, disuruh lari lapangan. Saya yakin mungkin di sekolah kita tidak dilakukan ini. Kemudian ada konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi ini adalah kesepakatan yang sudah disesuaikan aturannya. Misalnya Bapak Ibu memiliki, kalau datang di jam saya 15 menit terlambat, maka kamu harus izin dulu di TU atau membawa surat izin dari Bapak Ibu guru. Itu adalah konsekuensi yang bisa terencana. Kemudian ada murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena ada ini dua konsekuensi. Aku melakukan kesalahan ini, berarti kesalahanku harus ditegusi kayak gini. Nah, akhirnya mereka tidak nyaman. Kemudian ada sikap guru selalu memonitor murid ini, hari ini melakukan kesalahan apa? Oh, kemarin sudah berbuat seperti ini. Berarti di jam saya sekarang dia melakukan apa? Nah, ini mereka tidak nyaman. Kemudian ada restitusi. Apa sih restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif untuk mengajak murid untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, di sini bukan berarti menghukum, bukan berarti memberi konsekuensi, tapi kita memberikan arahan dan juga memberikan bagaimana sih solusi yang terbaik untuk masalah siswa. Gitu ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah melalui 5 kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah pernah
melakukan siswanya tak hukum, kamu nggak masuk jam saya, sudah kerjakan tugas ini. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini bagaimana sih? Kamu tuh gimana sih, Rek? Kamu maunya Bu Fitri itu mau tak? Atau tuh kamu ini yang terbaik? Kamu mau tak Bu Fitri dimarahi sama Pak Helmi karena tugasnya kurang? Kamu mau tak dimarahi sama Bu Fitri dimarahi sama Pak Kepala Sekolah karena tidak bisa membuat disiplin kamu? Nah, ini membuat rasa bersalah. Kemudian menjadi teman Bapak Ibu. Nah, menjadi teman ini seperti apa? Misalnya gini, ayo Rek, kerjakan ya, nanti setelah ini kita main game. Ada lagi, ayo dong kita kerjakan, biar apa? Biar nanti setelah ini kita pembelajaran yang menyenangkan, Res, atau kita belajar di luar. Nah, ini salah satu posisi guru sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini biasanya gini Bapak Ibu guru. Di kelas, panjenengan pasti memantau siswanya, saya yakin itu. Terutama melalui tugas. Kamu tugas ini belum selesai, konsekuensinya apa? Nah, ini termasuk memantau. Beda lagi dengan manajer. Kalau manajer itu, saya katakan lagi, tadi itu restitusi. Manajer ini jenengan ini mengontrol siswanya. Jadi, mencari solusi yang terbaik untuk siswanya. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Contoh hukumannya, pasti guru akan memberikan berdiri dengan kaki satu di depan kelas. Pernah dilakukan Bapak Ibu? Alhamdulillah boten. Kemudian membuat rasa bersalah. Sekian kali Ibu sudah mengingatkan kamu, senang ya kamu terus-terusan bertindak seperti ini. Mohon maaf, salah tap ya Pak. Kamu sudah mengingatkan kamu, senang ya kamu terus-terusan bertindak seperti ini. Anak akan merasa bersalah. Kemudian ada merasa teman. Teman ini perkataan kita yang sering kita lakukan. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Bisa seperti itu. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang kerjakan dan kumpulkan tugasnya. Berarti kita memantau siswa tersebut. Mereka akan tidak nyaman. Dan yang terakhir itu manajer. Manajer seperti apa? Kita menanyakan, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang sudah sampean langgar? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini sebuah solusi yang nanti akan dipecahkan sendiri oleh siswanya. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar. Sekarang kamu berdiri di depan. Berarti termasuk nopo nggih? Hukuman, menghukum karena sudah mengejar siswa kita salah. Kemudian kalau seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena mereka merasa, aduh, aku tuh koyo duwe opo yo. Nah, kemudian seperti ini. Kira-kira bagaimana langkah kamu untuk memperbaiki masalah? Yes, manajer karena menanyakan ya opo solusi yang terbaik. Nah, yang kalau ini ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Teman. Kemudian kalau seperti ini, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu tahu konsekuensi dilakukan bila terlambat? Kenapa saya katakan memantau? Karena sudah tahu konsekuensinya tadi. Terus kita memantau. Oh, kalau anak ini terlambat, konsekuensinya harus bagaimana? Oh, anak ini kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya harus bagaimana? Gitu. Dan yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan yang disepakati bersama antara guru dan murid dengan harapan meningkatkan disiplin siswa. Mungkin bisa dilakukan
saat Bapak Ibu guru di jam pelajaran atau saat sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas merupakan keyakinan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan berbentuk abstrak. Semua warga kelas berkontribusi dalam meyakinkan kelas lewat kegiatan pengutaraan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru bisa disepakati dengan panjenengan dan muridnya. Misalnya, kita membuat keyakinan kelas yang membuat nyaman bagi siswa dan juga nyaman untuk kita memberikan pembelajaran. Gitu. Yang ke-7 yaitu segitiga restitusi. Mohon maaf, ini sebenarnya harusnya ada segitiga, tapi tidak muncul. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapat murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tujuan dari segitiga restitusi ini membantu murid untuk melihat tujuan, disiplin, memperbaiki dirinya setelah membuat kesalahan. Nah, ada 3 tahap dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak pernah tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi ingin mencari solusi. Berarti kita memberikan penengah di sini Bapak Ibu, kita mencari solusi yang terbaik biar anak itu tahu kesalahannya dan mencari solusi yang terbaik bagi dia. Validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kita mencari, kamu punya alasan kan? Nah, biasanya anak kan ditanya seperti itu, mereka akan terbuka. Kemudian, padahal kamu pasti bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan? Nah, misalnya dia terlambat, kemudian di gerbang depan sudah tertutup, akhirnya mereka melakukan loncat pagar. Mereka pasti tahu hal yang lebih buruk lagi opo selain loncat pagar bisa bolos, mboten masuk. Kemudian kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi hal yang berharga untuk dirinya. Misalnya dia melindungi absensi yang harusnya akeh malik enggak gitu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini bukan X, sebenarnya tanda tanya, nggih, ngapunten. Menanyakan keyakinan kelas. Tadi misalnya ada siswa kita, ada murid kita, atau peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Nggih, yang melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat kesepakatan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kalau kita sudah membuat konsekuensi, kita tanyakan ulang kepada peserta didik. Kemudian nilai apa saja yang telah disepakati? Tadi sudah kesepakatannya dengan Bu Fitri, dengan teman-teman kelas apa? Kemudian seperti apa kelas yang ideal itu, yang ada di pikiran anak-anak yang membuat nyaman siswa itu, yang seperti apa kelasnya? Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti ini? Maksudnya seperti siswa yang selalu berbuat salah, mereka akan berpikir nalar. Kalau saya seperti ini berarti apa yang terjadi? Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Monggo silahkan. Santi, Guria, monggo. Guru Ro, Beli bisa. Pak P mungkin. Tidak apa Pak. Nggih, monggo. Nggih. Ini apakah ada prasyarat siswa untuk bisa diterapkan Prasyarat, oh siswa kriterianya harus seperti ini. Contoh misalkan SBM-nya itu harus pilih dulu. Oh, boten Bapak, gini karena kami kan di sini presentasi ini kan di modul 1.4. Nah, sesuai dengan guru penggerak. Nah, di dalam guru penggerak itu semuanya ada guru SD, TK, SMP, SMA, SMK. Nah, jadi untuk seluruh siswa bisa diterapkan seperti ini. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas 10
1 sama kelas 10-3 tentang keyakinan kelas sama Pak, insya Allah. Alhamdulillah anak-anak itu ada perubahan sedikit tentang penerapan keyakinan kelas saya. Dan juga saya kemarin sudah kalau di dunia saya konseling ya Pak, kalau mungkin di Bapak Ibu guru pendampingan gitu. Kalau saya kemarin sudah konseling dengan siswa saya yang cukup tinggi terlambatnya. Alhamdulillah kemarin hari Senin anaknya sudah tidak terlambat. Saya sudah menerapkan ini untuk seluruh kelas, untuk seluruh siswa, jenjang siswanya gitu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada tambahan monggo? Nggih, monggo. Nggih. 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 Ya, alhamdulillah di BK kami konseling itu kami mengutamakan ini Bu. Ngapunten, karena makanya saya lebih enak kemarin konselingnya dengan anak-anak itu karena kami membuat atau membuat anak itu tidak selalu salah. Kami tidak boleh menghukum. Memang benar guru BK itu tidak boleh menghukum. Sebenarnya saya awal masuk di sini disuruh menghukum siswa itu rodok ragu nggih, karena itu bukan tupoksi saya. Jadinya akhirnya mentionnya pemikiran siswa kita kalau guru BK di sini adalah guru polisi, guru menghukum. Tapi sebenarnya bukan itu, karena guru penjahat. Karena sebenarnya guru BK itu bukan seperti itu, karena kami tidak boleh menghukum, tidak boleh mengejar siswa itu jelek. Dan ngapunten, biasanya saya kalau di sidang pleno kenaikan kelas saya memberikan, Pak, anak ini sebenarnya seperti ini latar belakang keluarganya, karena saya melihat sisi siswa di samping. Kalau di jenengan kan taunya wah ini ndablek, tapi dari belakang itu jenengan boten semerap gobroke lari ini kita sini. Kalau di BK memang sudah terbiasa karena kami sudah mempelajari ini sebelumnya. Gitu nggih. Terima kasih. Ada lagi Bu? Nggih. Ampun Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Lagi, nggih, lagi. Enggak apa-apa. Dari 5 Nggih. 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 Saya itu ada yang sudah kita terapkan dia mempannya bulan Maret. Wah. Bagaimana dari Kalau menurut saya, karena alhamdulillah saya tidak pernah ya Bu melakukan itu. Karena anak-anak itu biasanya kalau saya kasih kode, "Leh, kamu kayak gini, konsekuensinya seperti ini." Itu anaknya alhamdulillah kalau di saya berubah. Tapi kan manajer. Oh ya kok pemantau. Terus mantan itu kalau ada anak yang misalnya jerahnya dengan hukuman, selama ini saya membimbing siswa itu tidak seperti itu. Anaknya alhamdulillah itu kalau sudah menemukan gini loh. Saya pernah siswa yang sering terlambat, akhirnya kan konsekuensinya memang orang tua harus dipanggil. Tapi setelah itu saya memberi komitmen ke anaknya. Saya tidak manggil orang tua, tapi kalau sekian kali sama terlambat, maka saya ingin tahu ya apa sih solusi yang terbaik. Jadi anaknya memecahkan masalah sendiri gitu. Tapi alhamdulillah Bapak ngapunten, saya tidak pernah menemukan siswa yang kalau dihukum baru sadar, oh aku salah, ngoten. Tidak sadar. Oh gitu. Tapi siswa kalau di depan saya alhamdulillah Bu tingkah lakunya agak berkurang. Tapi kalau di kelas ngapunten kan berbeda-beda nggih karakter dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Kalau di kelas saya, karena kelas saya itu bukan mengajar yang membuat mereka pusing, alhamdulillah semuanya nihil biasanya.
Kadang anak yang, kamu tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, nilainya tidak ada, harus dihukum seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan penanganan saya tidak pernah menemukan siswa seperti itu. Ngapunten nggih. Ada lagi? Nggih, terima kasih Bapak Ibu guru atas perhatiannya. Mohon maaf jika presentasi saya kurang nyaman bagi panjenengan, mohon maaf, dan mohon maaf juga kalau jawaban saya kurang memuaskan, gitu nggih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri siswa sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Berikut merupakan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Apa yang ingin Anda cita-citakan di kelas ini? Punya kompak, yang kompak apa? Lagi wangi. Selain itu apa? Oke. Nanti saya akan memberikan tempat yang
Kalau yang sudah selesai, silakan ditempel di depan. Kalau sudah selesai, Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bina tunggal ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berdemokrasi itu kita. yang wangi bersih. Gelas yang tertib dan di mana? Kelas yang bersih dan nyaman. Nanti kamu di mana? Kelas yang bersih dan nyaman. Kamu di mana? Kelas tidak seru. Jadi kamu di mana? Kelas yang solid. Berarti masuk di Ayo memilih apa yang kau suka. frekuensi. Kita belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Pancasila di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berdemokrasi itu kita. Beriman dan bertakwa.
Bersih, bersih. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Dingin dan Bineka sejuk. tunggal Ada di mana? yang harus kita jaga bersama. Bersih. Ada di luas yang bersih, tempatnya luas. Ada AC-nya. Masuk di kelas yang oke. Masuk di Beriman dan kelas yang luas. orang Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak Mesinnya murah. mulia, berkebinekaan global kita. Kelas yang Gotong royong, kelas yang oh sudah ada P. Oke, ikan. Ayo memilih Mesinnya ada 3. merdeka belajar wujud raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Oke, dari Bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga ada yang ingin menambahkan lagi. belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Oke, nanti Cerdas berkarakter itu kita. Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis.
satu kelas. Ayo memilih apa Piket satu minggu. Ada yang belajar wujudnya pemikiran kuat, tidak pernah piket tapi. raih mimpimu Sudah. Ya berarti yang sering melakukan pelanggaran ini. Ya. Apa? Konsekuensinya apa? Ya tidak melakukan piket apa? Piket dua. Piket dua bukan. Apa, Rek? perbedaan bukan Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift lesson. semua yang ada beri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila Belajar di mana, Nek? Apa lagi? Lagi di dalam. Bersihkan kamar mandi. Ada yang mau? Tujuannya buat aturan konsekuensi dan jerah. Iya, cuma buat Makan ya. Yang masih berketinggalan ada tiga keyakinan. Dan apalagi yang ketiga konsekuensi yang tidak. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandengan. datangnya itu pas banyak. Oke, berarti yang dari Belajar Pancasila
Berapa ini? Ayo memilih Jangan bawa jam. Ya. Kemudian setelah ini apa? raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Apa Dim? Namanya no. Nanti. Di dalam Suruh pulang. Iya, Bu. Yang pelanggan berkali-kali. So enak. Itu apa? Yang putih. Gelas. Itu ya. Mau tidak kira-kira? Gelas. Ya. Berapa? Masih bingung. Oke. perbedaan bukan suatu halangan. Kita saling berganti bineka tunggal pelajar Pancasila. Mana suaranya? Tujuh. Baca dapat dicatat setelah matematika kali semangat ya. Nanti gini. Yakin ya? Kesepakatan kelas ini tadi kita membutuhkan ya. Jadi ini saya harap di kelas ini bisa dilakukan. Buat apa kita kesepakatan ini ada pertanyaan. Lagi. Emas Indonesia. Saya kesepakatan kelas kita sudah di ACC. Jadi kalau enggak ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ayo jangan duduk. Aduh. Duduk deh. Oke, Bayu, kenapa saya panggil? Tak tahu. Nggak tahu. Saiki Bu Fitri mau tanya, berapa kali Bayu datang terlambat ke sekolah? Sering Bu. Sering. Terus masuk sekolah jam berapa? Kok bisa terlambat? Jam 7.30 Bu. Dari rumah jam 7.30. Sekolah masuknya jam berapa Bayu? Jam 7 Bu. Jam 7. Kalau Bayu berangkat dari rumah jam 7.30. Kemudian sekolah masuknya jam 7. Terlambat apa belum? Iya Bu. Terlambat kan? Oke, gini ya Yu. Bu Fitri itu tidak menyalahkan Bayu, tidak membuat Bayu sing salah, Bu Fitri sing benar. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ya, tidak lupa juga Bu Fitri. Bu Fitri juga pernah melakukan kesalahan, pernah datang terlambat juga datang ke sekolah. Tapi dari sini Bu Fitri itu ingin mencari solusi yang terbaik. Nah, bagaimana solusi yang terbaiknya untuk Bayu? Baik, Bayu kan pasti punya alasan toh datang terlambat ke sekolah. Kenapa? Karena sering lihat TikTok tiap larut malam. Tiap malam lihat TikTok sampai malam. Bayu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Untuk mendisiplinkan diri untuk tepat Waktu masuk kelas. kelas. Sudah ingat masih ya? Sudah. Oke, sudah ingat. Lalu kalau sudah ingat dengan keyakinan kelas si Bayu, apa yang dilakukan ke depannya? Saya akan mengatur waktu untuk bangun lebih awal dan tidak melihat TikTok larut malam. Oke, ada dua keyakinan yang akan dilakukan Bayu. Oke, kapan itu yang akan dilakukan? Mulai besok. Mulai besok. Bagus. Kalau Bayu sudah punya komitmen dua ini dan ini akan dilakukan mulai besok, saya harap komitmen ini bisa dilakukan sama Bayu dan juga tidak terlambat. Terima kasih ya sudah membuat komitmen ini. Nah, dan terima kasih juga Bayu sudah mengingat dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bu ya, terima kasih. Ini sudah jamnya Bayu masuk kelas juga. Terima kasih sudah datang dan semoga nanti bisa menjalankan lebih baik. Silakan kembali kelasnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Bayu Prasetya. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Terima kasih Bu Fitri sudah memecahkan masalah saya. Saya akan melakukan hal yang sudah menjadi keyakinan kelas saya untuk datang tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gila. Ayo masuk, silakan duduk. Ya. Oke, Gilang tahu kenapa hari ini dipanggil di ruang Bu Fitri? Tidak tahu. Oke, tadi waktu jam pelajaran berlangsung, mungkin ada kegiatan apa yang tidak biasanya Gilang lakukan di kelas? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada saat jam pelajaran di kelas. Itu perbuatan baik atau enggak? Tidak Bu. Oke, perbuatan salah. Oke, Bu Fitri juga tahu kalau di kelas itu harusnya bersih, ya kan? Tidak ada sampah. Nah, kegiatan Gilang tadi membuang sampah
melanggar aturan keyakinan kelas. Memangnya tadi Gilang tidak sempat membuang sampah, Kak? Tidak sempat. Kenapa? Tadi saya buru-buru Bu di kantin, saya main game, terus jadi nggak sempat buang sampah. Oke. Asik di kantin main game, akhirnya terburu-buru tidak sempat membuang sampah. Oke, kegiatan tadi apakah sudah mencerminkan sikap yang baik? Tidak. Oke. Kenapa? Gilang masih ingat nggak dengan keyakinan kelas? Ingat Bu, Iya, apa? menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, benar sekali. Kalau membuang sampah, apakah termasuk mencerminkan kegiatan yang baik? Tidak Bu. Tidak mencerminkan. Sekarang gini ya, Bu Fitri itu tidak mencari kesalahan, tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, iki Bu Fitri mau mencari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya Gilang di kelas ajang pelajaran tidak membuang sampah. Saya akan lebih mengatur waktu saya, terus saya akan membuang sampah pada tempatnya. Lalu perubahan itu kapan dilakukan? Dari sekarang Bu. Oke, bagus, dari sekarang. Mulai dari sekarang berarti Gilang harus lebih disiplin masuk kelas, kemudian tidak membuang sampah di kelas. Paham ya? Paham Bu. Sudah jadwalnya masuk kelas kembali. Silakan masuk kelas kembali sesuai dengan keyakinan kelasnya Gilang tadi. Saya harap lebih baik. Terima kasih ya Gilang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, namaku Gilang Gafar Kristal Leonel Giovancia. Saya berasal dari kelas 10-1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri karena beliau mengadakan kegiatan penyesuaian dan memberikan tuntunan untuk membuat kesepakatan kelas, yang dimana hal itu membuat kelas saya menjadi disiplin dan lebih menghargai waktu. Saya juga mengucapkan kepada Bu Fitri karena beliau saya lebih bisa menghargai waktu dan juga menjadi pribadi yang lebih disiplin.